Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita di rumah Allah ini, di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya, memberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani kehidupan ini, dan Allah selamatkan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Surau Agung Al-Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang doa. Doa adalah obat. Doa adalah obat yang paling bermanfaat dan musuh bagi musibah. Dalam kitabnya itu huwa aduwul bala. Doa itu bisa menjadi musuh bagi musibah. Jadi ini harus diterangkan ya. Apa maksud dari musuh ya di sini? Bahwa doa itu dapat mencegah ya, menghilangkan ya, mengobati ataupun meringankan bala tersebut atau bencana yang menimpa. Doa itu adalah senjata kaum muslimin, ya. Senjata orang-orang mukmin, sebagaimana di dalam hadisnya ad-du'a'u silahul mukmin. Doa adalah senjata kaum mukminin, wa imaduddin, dan merupakan tiang agama. Ya, kita ketahui bahwasanya tiang itu adalah penyokong. Yang menjadikan bangunan itu berdiri adalah tiang. Kita bayangkan kalau kita tidak berdoa, berarti status kita ya sebagai seorang mukmin itu akan goyang. Karena apa? Tiangnya tidak ada. Kemudian wa nurus samawati wal ard. Dan doa itu adalah cahaya ya. Cahaya langit dan bumi. Jadi doa itu adalah senjata kaum mukminin. Maka di dalam hadis ini menerangkan bahwasanya ya doa itu menjadi tameng ya. Senjata seorang mukmin dalam menghadapi kehidupan ini. Seberapa kuatnya ya doa ini itu akan mempengaruhi seseorang itu dalam menghadapi kehidupan ini. Maka doa ini ketika dihubungkan dengan bala atau musibah ya, maka ada 3 keadaan. Yang pertama, doa itu lebih kuat daripada musibah. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau doanya lebih kuat dibandingkan dengan musibah? Maka dia akan mampu mencegah terjadinya musibah. Maka seseorang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam doanya dia memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosanya, Allah ampuni dosa kedua orang tuanya. Maka musibah ya, kedurhakaan itu ya kepada orang tuanya bisa dihindari. Maka doa lebih kuat daripada musibah, maka dia akan mampu mencegah ya terjadinya musibah.
Kemudian doa itu lebih lemah daripada musibah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia akan kalah. Dia akan kalah dan musibah itu akan menimpa orang tersebut. Kalau doanya lebih lemah, ini lebih lemah ya. Bayangkan kalau tidak berdoa. Doanya lemah saja, ya bisa jadi dia akan kalah dan musibah akan menimpa dirinya. Kemudian yang ketiga, doa dan musibah itu berimbang. Jadi sama-sama kuat. Ya. Maka disinilah bagaimana doa dan musibah itu saling menyerang dan saling menghilangkan. Nah, di sini kita maka dalam kejadian-kejadian musibah ada orang yang diberikan ujian oleh Allah musibah, maka dia tetap eksis maka dia kuat doanya walaupun musibahnya juga besar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita terus-menerus dalam berdoa. Sikap ini termasuk obat penawar yang paling bermanfaat bagi manusia. Sebagaimana di dalam hadisnya ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadullahi bid-du'a. Doa akan memberi manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah bid-du'a, berdoa. Perintah berdoa ini Allah sampaikan di dalam hadis ini supaya kita terus-menerus untuk berdoa. Sehingga kita tidak lemah dalam berdoa, terus berdoa. Bahkan di dalam kitab Az-Zuhud Az-Zuhud itu Imam Ahmad itu memberi perumpamaan ada seorang yang di atas kayu di tengah mengapung di atas laut Jadi dia hanya gondelan atau pegangan dengan sebatang kayu. Kemudian dia berdoa, ya Robbi, katanya. Wahai Tuhanku. Dia berdoa kepada Allah supaya Allah selamatkannya. Kita nggak membayangkan, Bapak Ibu, ketika kita berada di tengah laut, di samudera yang luas, dalam, kita bergantung hanya sebatang pohon. Kemudian kita berdoa sekali kepada Allah. Diibaratkan seperti itu. Maka bagaimana kita terus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa-doa kita tidak hanya setelah sholat. Setiap saat, setiap waktu kita bisa berdoa. Meskipun ada adab-adab dalam berdoa. Kemudian tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa. Ini yang terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tergesa-gesa karena tergesa-gesa itu merupakan salah satu kesalahan yang dapat menghilangkan terkabulnya doa kita. Ketika ia menganggap bahwa doanya lambat dikabulkan, saya sudah berdoa, doa saya lengkap dari doa mohon ampun kepada Allah, diberikan keselamatan dunia akhirat, diberikan kepahaman terhadap ilmu, dikuatkannya ikatan silaturahmi, doa kita kepada Allah, tetapi kok tidak dikabul-kabulkan. Disinilah sesungguhnya ketika kita terus berdoa, kok doa itu belum dikabulkan oleh Allah, maka terkadang timbul atau muncul yang namanya kejenuhan dan kelelahan. Ketika kejenuhan, kelelahan ini terjadi, akhirnya dia meninggalkan doa. Wah, ini doa terus tapi kok enggak dikabul-kabulkan. Doanya satu, ya Allah, datangkanlah jodohku, kok belum datang-datang misalnya. Wah, udahlah enggak doa.
nggak doa sama Allah. Karena apa? Jenuh, ya, lelah, sudah bertahun-tahun, umur sudah lanjut, ya, belum dapat jodoh lagi, ya. Akhirnya apa? Jenuh, lelah. Akhirnya ya berputus asa dari rahmat Allah. Padahal dengan doa, ya, Allah akan beri kebaikan-kebaikan kepada dirinya. Maka ibarat orang, ya, yang menabur benih, ya, atau menanam tanaman, kemudian ia menjaga, ya, menyiraminya, namun merasa tumbuhan yang dia tanam itu kok enggak muncul-muncul. Ini tumbuh apa enggak biji ini? Ya, disirami setiap hari enggak muncul-muncul. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia membiarkan, ya, mengabaikan, udahlah, disiram sama enggak sama saja. Lebih baik tidak aku siram, tidak usah tak urus tanaman-tanaman itu. Toh tidak tumbuh. Saya sudah merawatnya, saya sudah meliharanya, tetapi tidak tumbuh-tumbuh. Maka ini ujian bagi kita semuanya. Ketika kita berharap doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita terus berdoa, ya, istiqomah dalam berdoa, dan penting bagi kita tidak tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa. Kita yakin doa ini didengar oleh Allah karena Allah As-Sami, karena Allah itu Maha mendengar. Yakin Al-Basir, Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka cukuplah bagi orang-orang yang beriman ketika dia berdoa, yakin bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu menilai. Ini menjadikan motivasi bagi kita bahwa kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemantapan inilah sesungguhnya bukti dari keistiqomahan kita dalam berdoa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini bulan kemarin sudah saya singgung juga, ya, doa yang dikabulkan jika di dalamnya sudah terkumpul kehadiran hati kita, kekhusyuan, ketundukan, dan merasa rendah diri kita kepada Allah, dan juga bertepatan dengan waktu-waktu yang dikabulkannya, maka sesungguhnya pertolongan Allah, dikabulkannya doa kita itu dekat. Di antara waktu-waktu yang Allah kabulkan, ya, di antaranya adalah sepertiga malam terakhir. Kita bisa bangun jam 2, ya. Bisa bangun jam 2, bisa sholat malam, ya. Alhamdulillah saya tadi malam bangun itu karena jadi di tempat saya itu banyak burung sekarang, karena anak saya senang burung. Jadi burung itu menjadi incaran tikus. Jadi ramai sekali. Saya tidur jam 12-an, ya. Alhamdulillah bangun jam 2 karena ramai sekali. Akhirnya saya naik ke atas gitu. Ya, alhamdulillah Allah memberikan, ya, sebab, ya, bangun itu karena ya makhluk Allah juga, ya. Kita ambil hikmah, bukannya kita marah, wah ini tikus tidur lagi, tidak. Ini hikmah, ya. Mungkin banyak sarana-sarana kita, wasilah-wasilah yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk bisa bangun malam. Ada yang bangun malam karena dibangunkan istrinya. Ada yang bangun malam karena dibangunkan suaminya. Ada yang bangun malam karena kejatuhan cecak misalnya. Bisa jadi, ya. Semuanya ada hikmahnya kalau kita berniat untuk bangun malam. Jadi sepertiga malam terakhir ini adalah waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepertiga malam ini memang berat, Bapak Ibu nggih. Jadi kalau kita punya target, ya 3 kali seminggu. Kalau nggak bisa, ya seminggu sekali, ya. Jadi kita usahakan, kita niatkan bisa bangun sepertiga malam. Karena apa? Karena manusia sedikit yang bisa bangun malam. Ada yang bangun malam tuh di pinggir-pinggir jalan, PS itu, ya. Nah, mereka nggak bangun malam itu, nggak tidur, ya. Sibuk dengan urusan main bolanya, ya.
main PS-nya sampai pagi ya. Tetapi tidak ada kebaikan yang mereka dapatkan. Maka sepertiga malam ini mari saya mengajak kepada diri saya dan jamaah sekalian, mari kita belajar, mari kita berusaha ya untuk bisa bangun malam di sepertiga malam ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat azan dan sesudahnya. Jadi di saat azan ya kita disunahkan untuk diam dan meninggalkan segala aktivitas. Bahkan di riwayat yang lain ya kita boleh mengikuti bacaan azan tersebut ya. Itu dalam rangka untuk menghadirkan bahwa waktu sholat telah tiba, bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat kita. Kemudian antara azan dan iqomah ya. Antara azan dan iqomah ini kita bisa manfaatkan ya untuk berzikir ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah melaksanakan sholat wajib ya. Jadi setelah sholat harusnya kita tidak langsung meninggalkan tempat ya. Kita perbanyak zikir, doa kita kepada Allah. Kemudian saat imam naik ke atas mimbar di saat sholat Jumat ya, hingga selesainya sholat Jumat, maka dilarang ya. Ini bagi bapak-bapak ya, remaja, putra, ketika khutbah ya dimulai, imam sudah naik ke atas mimbar, kita wa ansitu ya, jangan diam ya, jangan rame ya, jangan berbicara ya. Wasma'u, dan dengarkanlah apa yang diucapkan oleh khatib ya. Karena itu menjadi waktu-waktu yang mustajab. Kemudian saat-saat terakhir setelah waktu asar pada hari Jumat ya, akhir jadi menjelang maghrib itu kita hendaknya perbanyak doa kita. Kita bisa mengumpulkan keluarga kita ya, berdoa bersama ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang rahasia doa ya. Kita sering ya menjumpai doa ya, sejumlah orang yang dikabulkan oleh Allah di dalam doanya. Doa-doa tersebut terkadang dipanjatkan ketika waktu yang mendesak ya, waktu terjepit ya, dengan disertai ketundukan ya, kemudian bertepatan dengan waktu tadi yang dikabulkan ya, kemudian atas dasar kebaikan yang dia pernah lakukan ya, sehingga Allah doanya itu dikabulkan ya. Tapi ada orang yang salah persepsi ya, menyangka bahwa rahasia ya terkabulnya doa itu ada pada lafadznya saja yang dia gunakan. Maka ia pun berdoa seperti orang yang dikabulkannya doanya oleh Allah tadi. Ya, minta doa, ya Allah mudahkanlah rezeki ya yang halal ya. Kemudian Allah berikan harta itu, kekayaan itu kepada orang tersebut. Kemudian orang itu ngobrol-ngobrol, aku doa ini loh. Kamu kalau doa ini nanti dikabulkan supaya kamu juga kaya ya. Kemudian dia membaca doa sebagaimana dia berdoa ya, mengikuti orang yang dikabulkan doanya tadi. Tetapi dia itu mengabaikan berbagai perkara ya, serta kondisi yang menyertai orang tersebut doanya dikabulkan. Jadi terkadang kita ini ya dengar seseorang ya dikabulkannya doanya oleh Allah, kemudian kita tanya doanya apa? Doanya ini. Dapat tulisan, dikasihlah tulisan, doanya ini loh ya, bawa pulang, diamalkan setiap hari. Kok enggak manjur doa ini ya? Nah, ini kita harus berhati-hati ya. Berhati-hati. Kita ternyata mengabaikan ya syarat-syarat atau kondisi kita berdoa kepada Allah supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak Bapak Ibu ya. Minta kepada seorang, ini yang anak saya nakal nih loh, kasih doa, titip bawa pulang, doa terus ya. Ya, dia lupa bahwa dikabulkannya doa itu syarat dan ketentuannya berlaku. Ya, tidak hanya sekedar baca doa, mau bacanya 100 kali, mau bacanya 100.000 kali. Kalau kita tidak memenuhi adab-adabnya, syarat-syaratnya, bagaimana Allah akan kabulkan doa itu? Jadi tidak cukup, sama halnya ketika seorang
Misalnya ada orang yang mengobati ya, mengeruqyah gitu. Bacaannya jelas, buku lagi bawa kitab. Wah, ini kitabnya. Saya baca ini. Kalau dalam kitab ini, kalau saya bacakan ya ayat-ayat ini jinnya akan kabur ini. Wah, dia baca terus. Ya. Benar apa yang dia baca, tetapi kok tidak ada efeknya. Allah tidak mengabulkan doa-doanya. Berarti ada sesuatu yang salah. Berarti dia menganggap bahwa hanya sekedar baca, tidak memahami hakikat dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam berdoa ya, itulah rahasia doa. Doa itu tidak sekedar lafaz saja, tetapi bagaimana kita memahami doa-doa itu dan ada kekhusukan ya, ketundukan di dalam hati kita. Ya, kemudian yang terpenting juga di dalam sebuah hadis ya, hadis arba'in itu bagaimana Allah kabulkan doa-doa orang yang berada di dalam gua itu, diantaranya adalah berwasilah dengan amal solehnya. Ya. Maka ketika kita berdoa, harusnya setelah kita banyak doa itu kita membayangkan, bahkan kita matur sama Allah, ya Allah kemarin aku berbuat baik sama orang tuaku. Ya. Kalau itu saya lakukan karena niat kepadamu ya Allah untuk berbakti kepadanya, maka kabulkanlah doaku ini ya Allah. Ya. Kemarin saya bertemu dengan teman yang menggunjing saya, mengejek saya. Saya minta maaf ya Allah, saya lakukan karena niat lillahi ta'ala. Maka kabulkanlah doaku ya Allah. Harusnya kita menyadari bahwa wasilah atau sarana kebaikan yang sudah kita lakukan itu jalan dimudahkannya, dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika ada orang yang menggunakan obat ya, dan obat itu manjur ya. Dia menggunakan obat itu pada waktu dan cara yang tepat ya, hingga obatnya itu bermanfaat ya. Dia sakit gitu, minum obat, bismillah, dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dengan perantara obat ini, dan Allah berikan kesembuhan. Nah, kemudian orang lain menyangka bahwa sembuhnya itu karena obat. Tanyalah sama yang sakit, kemarin sakit, kemudian minum obat apa kok bisa sembuh? Kemudian diceritakanlah, saya minum obat ini belinya di toko sana. Dia tulis obat itu. Kemudian dia beli di toko tersebut. Ya, kemudian dia minum. Wah, minum ya, kemudian kok nggak sembuh-sembuh. Disinilah rahasianya doa. Ya. Ini kisahnya Nabi Musa kan demikian ya. Jadi obat yang kita gunakan, yang kita manfaatkan itu belum tentu manjur di hadapan ya Allah berikan ya. Itu belum tentu. Karena di situ ada doa-doa yang menjadikan ikhtiarnya ya, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang sembuh karena sakit ya, sakitnya parah sembuh, kemudian boleh kita tanya obatnya apa ya. Dan kita perlu tanya juga sebetulnya, ini yang sering kita lupakan. Ya. Kalau tidak mau tanya atau malu atau orangnya enggak mau jawab misalnya amalan yang dia lakukan ya, kita bisa melihat orang tersebut ya, bisa tanya dengan orang dekatnya. Dia amalannya apa ya. Ternyata dia tuh sabar dalam menghadapi sakitnya. Dia tidak pernah mengeluh, ibadahnya terjaga. Ini yang harus kita ikuti. Ya, bukan hanya semata obat, ya, obat yang walaupun obatnya itu mahal, ya. Ada obat 1 pil itu jutaan, itu ada, ya. Tapi nggak ngefek, ya. Karena apa? Yang memberikan kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah rahasia doa. Bagaimana doa ini tidak hanya sekedar dilafadzkan, tetapi doa ini ya menyatu dalam hati kita dengan ketundukan dan kekhusukan kita memohon doa ini kepada Allah agar doa-doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting juga adalah sarana kita untuk dikabulkannya, disegerakannya dikabulkannya doa kita adalah
dengan memperbanyak amal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, doa itu laksana senjata, ya. Jadi doa, ya, termasuk ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu layaknya senjata, ya. Jadi kehebatan suatu senjata, ya, itu sangat tergantung kepada pemakainya, ya. Bukan hanya fisik, ya, ketajamannya. Wah, ini pedang ini dari kalau mungkin bapak ya, pedang atau golok itu kan macam-macam, ya. Ada dari baja, ya. Kemudian saya punya itu apa nama bajanya, saya lupa itu. Jadi bermacam-macam jenis baja itu, ya. Apapun jenis baja yang kita pakai atau bahan untuk membuat senjata dan tajam sekali, ya, itu tidak akan bermanfaat jika pemakainya tidak benar-benar menggunakan dengan baik. Jadi punya senjata tapi nggak bisa memakai, ya, tidak bisa memakai. Maka penting, ya, bagaimana ketika kita berdoa itu, ya, kita tahu apa maksud doa kita itu, ya. Maka jika senjata kita sudah sempurna, ya, tidak ada cacat, ya, dan tangan yang digunakan adalah yang kuat, ya, dan tidak ada penghalang, maka alat itu mampu dipakai untuk mengalahkan musuh, ya. Ya, begitu juga dengan doa, ya, doanya bagus, ya, tapi orang yang berdoa tidak mampu menyatukan hatinya dan lisannya, ya, ada sesuatu yang menghalang terkabulnya doa, maka efeknya tidak ada. Disinilah doa, ya, bahkan bacaan ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu memiliki, ya, nilai di hadapan Allah, memiliki kekuatan, ya, yang bisa menghadirkan keimanan kita kepada Allah, itu karena siapa yang memakainya, siapa yang berdoa. Maka disinilah sebetulnya kita terus untuk meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir yang saya sampaikan adalah hubungan antara doa dan takdir. Ini sebetulnya pembahasannya panjang, ya. Jadi ada orang yang menyibukkan, ya, dirinya dengan ibadah mahdhoh, ya, salat, haji, ya, puasa, ya, agar Allah memberikan pahala, ya. Meskipun doa tersebut sebenarnya tidak mempunyai efek sedikit pun terhadap yang dia minta. Jadi terkadang begini, ada orang yang saya contohkan, ada orang yang berlagak pandai, ya, pinter, ya. Tidak ada, dia memahaminya tidak ada bedanya berdoa sama berdiam diri. Toh aku tidak berdoa, aku berdiam diri, toh aku jadi orang pinter kok. Ya. Nah, ini salah memahaminya, ya. Jadi dengan kondisi seperti ini dia pintar, dia pandai, ya, akhirnya dia mengabaikan yang namanya doa. Ya. Bahkan kita, ya, ada orang yang merasa, wah, dia tidak beriman kok pinter, ya, enggak beriman loh padahal, ya, apalagi doanya pasti enggak dikabulkan oleh Allah, tapi kok pinter, ya. Akhirnya kita mengambil kesimpulan, wah, ngapain doa, ya. Tanya sama orang yang tadi yang tidak beriman pinter, kamu kok pinter toh? Wah, iya, saya belajar terus, enggak ada kata-kata berdoa karena dia bawaannya udah pinter, ya. Akhirnya kita, wah, lupa dengan yang namanya doa, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa logika, ya, atau pola pikir, ya, mungkin saya hubungkan dengan sekarang, ya, kondisi Covid ini atau pandemi ini. Ada pernyataan takutlah pada Allah, ya, jangan takut sama corona. Nah, ini gimana ini? Benar apa enggak ini pernyataan ini? Benar mboten, Bu? Takutlah pada Allah, jangan takut corona. Benar enggak ini? Takut dua-duanya, takut sama corona, Bu, ya. Ya. Ya, pernyataan ini benar, ya. Tapi sebetulnya
logika atau pola pikirnya kurang tepat ya. Benar kita itu hanya takut sama Allah. Karena Allah Maha segala-galanya ya. Dan salah kalau kita itu membandingkan Allah dengan corona ya. Masa disamakan kita dengan corona? Allah dengan corona ya. Takut pada Allah, jangan takut sama corona ya. Sama dengan ungkapan ketika orang tua sama anaknya misalnya ya. Kamu udah besar kok nggak bisa berenang, kalah sama ikan teri ya, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa membandingkan Allah ya Al-Khaliq dengan makhluk ya. Membandingkan antara manusia dengan ikan. Ikan hidupnya di air, kita nggak hidupnya di air, tapi kita bisa ya berenang karena kita belajar ya. Ya, maka kalau kita telusuri ya bahwa logika ini dibangun ya, pola pikir ini bukan karena tidak ada dasar ya. Kalau kita runtut atau kita lihat di teologi Islam ya, teologi Islam itu teologi itu kan artinya ilmu yang membahas tentang ketuhanan ya, atau kalam ya, akidah itu ya. Dalam teologi Islam ini masuk dalam paham Jabariyah ya. Apa itu paham Jabariyah? Paham Jabariyah itu berkeyakinan ya, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak ada ruang ikhtiar bagi manusia. Ya, jadi manusia itu hanya menjalani nasib. Nah, itu Jabariyah. Jadi kalau ada corona, ya udahlah corona ini, ya dinikmati saja ya. Kalau saya kena corona, ya sudahlah ini kena corona ya, seperti itu. Dan ketakutan-ketakutan ini berdampak kepada aktivitas kita, bahkan berdampak kepada keyakinan kita. Ketika kita takut sama Allah, itu hal yang harus kita lakukan. Kita takut sama Allah karena Allah Maha segala-galanya, Allah yang berkuasa. Tapi bagaimana dengan takut dengan corona? Oh, corona tidak kelihatan. Kalau ini kita tanamkan dalam diri kita dan kita bayangkan di setiap dekat dengan kita itu ada corona, ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita. Bahkan dalam aktivitas bisa jadi kita takut ke masjid. Wah, di masjid kan banyak corona. Jangankan di masjid, di rumah kita mungkin ada. Ya. Di rumah kita ada. Karena tidak tampak. Ya. Maka ini perlu kita boleh kita berhati-hati ya, tapi kita tidak perlu takut sebetulnya. Karena Allah lah penggenggam alam ini. Saya beberapa minggu yang lalu ketika saya di preaching ya, jadi ada yang positif corona ya. Saat itu saya dekat dengannya, ngobrol berdua gitu ya. Akhirnya karena dia positif, akhirnya dia menyebutkan siapa-siapa yang dekat dengannya ya. Tersebutlah nama saya. Ada 9 orang. Ya, saat itu ada acara di hotel, padahal kita ya udah jaraknya agak jauh-jauh gitu ya, dan ada masker gitu. Kemudian saya ada WA baru, ya WA baru itu tentang COVID, preaching COVID. Saya kaget, ini apa lagi grup ini? Saya baca, wah ada pengantar-pengantarnya bahwa harus rapid test. Ya, saya bilang sama istri, Mi saya kon rapid test ya. Kemudian istri saya bilang, udah nggak apa-apa, wis sekarang daftar langsung katanya. Langsung saya daftar gitu, tes di RSI kemarin itu. Ya alhamdulillah non reaktif itu. Ada teman saya yang kena juga itu ya, kena artinya suruh rapid juga itu. Dia cerita saya ketemu Ustadz itu, Ustadz jenengan kapan tes? Wah, aku ketemu istriku nanti dulu ya. Oh, kalau nanti nek positif piye? Saya bilang, walah, wes bismillah aja. Dia beberapa hari itu belum mendaftar, ya. Sudah hampir banyak yang sudah daftar, ada 7 apa 6 itu. Kemudian dia baru daftar, ya. Ternyata penting orang-orang dekat kita.
Jadi menguatkan ya. Jangan sampai kita ya dalam keluarga ya ketakutan itu berlebih-lebih ya. Sampai-sampai kita ya apa-apa dilarang ya. Apa-apa dilarang. Ke masjid dilarang ya. Padahal ke mall, ke pasar, kemana-mana itu nggak dilarang ya. Nah ini salah ya. Maka kita takut kepada Allah, tetapi dengan takutnya kita kepada Allah, di situ nanti ada ikhtiar, ada tawakal, ada sabar ya. Karena apa? Karena ya jangankan corona ya, virus-virus yang lain yang beribu-ribu di dunia ini ya, bakteri-bakteri yang berjuta-juta ya, itu milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian itu pendapat tentang teologi ya, Jabariyah. Jadi apapun yang terjadi ya itu memang kehendak Allah, kita yang jalani aja lah ya. Di sini dampak ya terhadap keimanan adalah menjadikan orang itu pesimis, tidak ada ikhtiar. Ya sudahlah corona, terserah mau kapan ya. Bahkan sampai tingkat yang bebas gitu, wah ngapain pakai masker ya, ngapain pakai masker, toh kalau kena ya kena, kalau enggak ya enggak. Orang menjadikan orang tidak ada ikhtiar ya, tidak menjadikan orang itu bertawakal kepada Allah. Maka ini kita harus berhati-hati dengan doa ya. Dengan doa ini bisa menolak takdir ya. Di dalam hadis ini juga di dalam kitab Bulughul Maram ya, disampaikan la yaruddul qadar illa du'a ya, wa la yazidu fil umri illal birru wa innar rajul ya la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, luar biasa, doa ini bisa menolak takdir. Karena ini rahasia ya. Takdir itu kan tidak ada yang tahu, Bapak Ibu nggih. Sekarang ditemukan alat pendeteksi gempa dalam hitungan jam bahkan hari itu bisa dideteksi akan terjadinya gempa. Itu luar biasa. Manusia sudah bisa dengan ilmunya ya, ilmu yang Allah berikan, manusia itu bisa mendeteksi. Ini kekuatan ilmu ya. Bagaimana ilmu itu menjadikan orang itu beriman. Ya. Tetapi ini kan baru perkiraan ya. Kita tidak tahu ya, mudah-mudahan pendeteksian itu memang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Ya. Jadi doa itu bisa menolak takdir. Ya. Karena takdir itu tidak tahu ya rezeki kita ya. Tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebaikan. Usia tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi doa kita, ya Allah berikanlah umurku panjang. Tidak cukup dengan itu. Umur yang panjang, dengan yang umur panjang ini Allah berikan ya ketaatan kepadamu ya Allah. Jadi harus ada nikmat yang Allah berikan itu yang bisa kita jalankan, yang bisa kita lakukan. Kita berdoa, ya Allah berikanlah kesehatan. Tidak cukup dengan itu. Karena apa? Ya nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas. Banyak orang yang dikasih sehat tetapi dia lalai. Kita tidak mau dikasih sehat kok lalai. Kita tidak mau dikasih umur yang panjang kok menjadikan lalai. Ya. Kita ingin dikasih umur yang panjang, kita ingin dikasih kesehatan, kita ingin dikasih rezeki, tetapi yang perlu kita tekankan, yang perlu kita kuatkan dalam diri kita adalah bagaimana memanfaatkan umur itu. Bagaimana memanfaatkan kesehatan itu. Bagaimana memanfaatkan rezeki yang Allah berikan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita bangun dalam diri kita ya, agar doa-doa itu bisa menolak takdir ya yang Allah berikan. Sehingga ya takdir yang Allah beri, kalau itu takdir Allah berikan kepada kita, bagaimana kita sikapi dengan berikhtiar, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tadi paham yang pertama ya, sebentar lagi ya. Ini sudah suruk ya. Suruknya kalau nggak salah jam 5:10 apa 11 itu ya. Oh 15 ya. Yang kedua itu ada paham Qadariyah ya. Tadi Jabariyah yang paham yang apa yang terjadi di dunia ini sudah takdir Allah dan dia
ya udah menjalani aja ya. Kalau Qadariyah ya, kalau Qadariyah ini ya, paham ini berprinsip, berkeyakinan ya bahwa manusia memiliki kebebasan menentukan jalan hidupnya sendiri. Ini kebalikan. Tadi ekstrim, apa yang terjadi ya sudah itu dari Allah dan saya manut ya. Tapi ini lawannya ya. Saya bebas, saya bisa mendapat rezeki yang banyak, bisa ya. Saya bisa umur yang panjang, bisa ya. Jadi dia ini bebas ya menentukan jalan hidupnya sendiri ya. Tergantung dianya sendiri ya. Maka dua paham ini tidak benar ya dalam keyakinan kita. Maka ada jalan tengah-tengah ya, sehingga menghadirkan yang namanya ikhtiar. Kita memilih ya. Kita memilih bagaimana bahwa takdir yang Allah berikan ini ya, itu sesungguhnya ada sebab-sebab terjadinya sesuatu ya. Jadi untuk memahami takdir yang benar adalah yang pertama kita mengetahui rincian sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan. Ya, maka kita harus memiliki basiroh atau pengetahuan dalam hal ini. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa melihat dengan kejadian yang ada di alam ini atau yang dikenal dengan ayat-ayat kauniyah. Ya, Allah berikan musibah. Ya, Allah berikan banjir. Allah berikan gempa bumi. Ya, Allah berikan musibah-musibah ya, tanah longsor dan lain sebagainya ya. Ini ada apa? Ya, bagi orang-orang beriman ya, itu akan menjadikan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke pengalaman pribadi dan orang lain. Ini juga penting bagi kita agar kita mengetahui ya, mengapa orang itu kok berada dalam keburukan. Kok beliau ya meninggal dalam keadaan hina misalnya. Kita harus tahu apa sebabnya. Karena ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Dan juga berita-berita umat terdahulu ya, bahkan umat sekarang ya. Jadi umat-umat terdahulu Allah bergambarkan ya. Ya alhamdulillah kita sudah mengkaji tafsir ya. Itu dalam rangka apa? Mentadaburi Al-Qur'an. Kita tahu oh ini kaum Ad ya, dulu dibinasakan oleh Allah, ada sebabnya ya. Ini Fir'aun dibinasakan oleh Allah, ada sebabnya. Itu menjadi pelajaran bagi kita ya. Bahkan sekarang kita sudah bisa melihat orang-orang yang sesat ya, Allah binasakan dengan kehinaan. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Disinilah pentingnya tadabbur Quran. Kita memahami Al-Quran, tahu apa isinya, dan kita berdoa sama Allah agar Allah menjauhkan ya apa-apa yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang ya, bencana-bencana yang membinasakan manusia ya. Kemudian yang kedua ya, tidak menipu atau menzalimi dirinya dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut ya. Jadi seorang hendaknya mengetahui ya dan yakin bahwa yang namanya maksiat, yang namanya keburukan ya, itu termasuk sebab dan pasti akan mendatangkan kemudorotan kepada dirinya ya, baik di dunia dan maupun di akhirat ya. Kalau kita pelajari mengapa mereka binasa, mengapa mereka disesatkan oleh Allah, karena ada sebab. Sebabnya apa? Karena kekufuran, karena tidak taatnya kepada Allah ya. Maka ini menjadi motivasi bagi kita ya, bahwa yang namanya maksiat, kelalaian kita ya, dengan taat kita kepada Allah, itu menjadi sebab didatangkannya kemudaratan oleh Allah kepada kita sendiri ya. Bahkan berdampak kepada orang lain. Sehingga disinilah kita bersikap kehati-hatian, menjaga diri agar kita senantiasa terjaga dari kemaksiatan dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui ya kondisi kita ya, bagaimana kita memilah ya
ini kebaikan, maka kebaikan akan mengantarkan kepada keselamatan hidup, ya, dan keselamatan hidup ini akan mengantarkan kita kepada surga Allah. Maka ini motivasi bagi kita. Perbanyak terus ibadah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tiada hari tanpa kebaikan. Ya, yang mahasiswa semangat dengan kebaikannya, ya. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini menjadi semangat kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Terus banyak berdoa kepada Allah agar kita terhindar yang namanya kelalaian dan kemaksiatan. Kalau kebajikan itu kita penuhkan dalam diri kita, sibukkan dengan kebaikan, maka tidak ada ruang atau tempat di mana kita bermaksiat kepada Allah. Karena tidak ada celah, ya, kalau dalam hard disk itu, ya, komputer itu, kalau hard disk itu kita isi dengan kebaikan-kebaikan, ya, walaupun masih ada slot, ya, kesempatan untuk masuk yang jelek, tetapi kita punya antivirusnya, ya, tidak sempat masuk kepada kejelekan-kejelekan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal terkait dengan doa, ya. Mudah-mudahan ini menguatkan kepada kita, menjaga kita agar kita tetap istiqomah, ya, dalam berdoa. Mari kita terus perbaiki, ya, kualitas doa kita. Kalau doa itu mungkin, ya, baru lafaz saja, mari kita lengkapi dengan syarat-syaratnya, adab-adabnya. Bahkan ketika doa itu hanya sebuah lafaz, ya, tidak kita pahami maknanya, maka hakikat dari doa itu belum kita rasakan begitu nikmatnya, ya, bacaan-bacaan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabulkan doa-doa kita dan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam berdoa ini, dan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah dari segala macam kejelekan makhluknya, dan kita semuanya diselamatkan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan itu dari diri saya sendiri, dan ini saya ambilkan dalam kitab, ya, Ad-Da'u wad-Dawa, ya, karya Imam Al-Jauziyah, ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan-kemudahan dalam beribadah, dan kita semuanya dalam ikatan ukhuwah yang akan menguatkan kita tidak saja bertemu, berkumpul di dunia, tetapi berkumpul kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.